Halo semua, lama nggak berjumpa dengan saya karena adanya liburan akhir semester. Semester 1 menjelang semester 2 itu liburnya 1 bulan. Nah, jadi di awal semester ini saya itu mendapat tugas di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana tugasnya itu adalah kita mengenali komponen-komponen mulai dari input output ataupun bagian dalam dari CPU, mainboard dari komputer yang kita gunakan. Nah, saya harap dengan adanya matkul ini itu di akhir dari perkuliahan nanti semester, saya dapat mengenal lebih lanjut tentang apa itu PCIe, apa saja, apa itu core, apa itu threads, karena saya belum benar-benar paham terkait hal tersebut. Nah, di sini itu untuk materi pengantarnya, kita diminta untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu dan perangkat keras, perangkat lunak, pengendali input dan pengendali output. Nah, jadi di sini sudah ada template yang sudah saya kerjakan, dan buat kalian yang ada nih tahu sesuatu tapi di luar dari template ini tuh bebas, kalian tambahkan aja, karena itu di template ini tuh murni apa yang saya pikirkan aja, apa yang saya ketahui dan cari tahu. Nah, jadi kita langsung aja ke videonya. Nah, oke. Jadi di sini saya sudah punya tabel ya. Tabelnya itu seperti ini. Nanti saya akan berikan juga di link deskripsi video, bisa kalian download. Tetapi untuk sebelum kalian mengerjakan itu semua, kalian perlu terlebih dahulu mendownload beberapa software ya. Pertama itu adalah CPU-Z. CPU-Z kalian download. Downloadnya gampang ya. Kalian tinggal setup English dan klik download, nanti otomatis terdownload. Nah, terus juga yang satunya lagi itu adalah Crystal Disk Info. Kalian pilih crystalmark.info. Nah, di sini kalian pilih Crystal Disk Info. Dan di sini kalian tunggu aja waiting yang berjalan gitu loh. Nah, setelah kalian install, itu kalian installnya seperti biasa ya, kalian acep aja. Nah, setelah kalian install, di sini mulailah kita mengerjakannya. Untuk pertama-tama ini kan ada diminta nih, atau kalian gini aja deh, kalian buka aja semuanya. CPU-Z kalian buka. Nah, di sini CPU-Z kalian buka juga DXDiag dulu deh. DXDiag itu kalian ketik aja di item search ini DXDiag. Nah, ini DXDiag, dan di sini kalian buka juga Crystal Disk Info ya, yang 64. Jadi di sini ada perangkat keras CPU i3 12. CPU ini i3 1219U ini punya saya. Kalian bisa ngambil langsung ke di sini CPU-Z atau ke DXDiag. Nah, di sini kan ada nih i3 1215U di prosesor. Nah, itu yang kalian ambil. Kalau punya kalian berapa gitu loh. Dia nggak sama ya, punya kita sama kalian itu nggak sama. Nah, terus di sini ada core dan thread. Core dan thread ini 6/8, yaitu 6 core 8 thread. Itu kalian ambil dari CPU-Z di bagian sini. Nih, cores dan thread. Oke, mungkin di sini kalian tulisannya itu 4, 8 atau 6. Dan itu kenapa punya saya 2P 4E? Karena punya saya Gen 12. Jadi kalian jangan bingung ya. Ini sebenarnya cores kalian itu kalau yang biasa itu maka 6 atau 8. Jadi nggak ada 2P plus 4E ataupun yang lain-lain. Oke, jadi ini kalau saya tetap saya tulis 6 core 8 thread gitu loh. 6 core 8 thread. Nah, terus di sini ada yang namanya clock. Clock ini kecepatan. Kecepatannya kalian ambil dari DXDiag. Ini di sini 1,2 GHz. Lalu teknologi itu kalian ambil dari CPU-Z. Ini ada 10 nm. Terus max TDP ini 15 watt ya. Itu kalian bisa ambil dari CPU-Z juga di bagian sini, max TDP 15 watt. Nah, terus ada motherboard di sini kalian bisa main ke CPU-Z, kalian klik mainboard. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, bisa lihat mainboard saya itu pakai PCI Express Gen 4 gitu loh, 4.0. mungkin itu kali ya sebutannya, saya juga kurang tahu bagaimana cara bacanya. Nah, ini kan ada RAM access memory nih. DDR4 ini kalian masukkan juga karena ini penting, karena DDR4 itu penting. Karena kenapa? Karena sekarang memori sekarang itu terbarunya DDR5 dan yang lama itu DDR3.
Nah ini kalian masukkan DDR4. Terus 1x8 ini kalian bisa lihat channelnya ini 1 dikali ya, itu channelnya tuh 1, artinya RAM kalian cuma ada 1 doang di laptop ini, jadi nggak 2 gitu. Dan 8GB itu ini ukuran RAM-nya, jadi punya saya itu 8GB sebanyak 1 buah RAM gitu. Nah terus untuk ini ya, untuk 1600 MHz ini kalian bisa ambil di DRAM frekuensi ini. Nah ini saya kurang tahu betul apa enggaknya, karena setahu saya di Intel itu dia RAM-nya 2266 lah ya, atau enggak 322 itu yang biasanya. Cuman itu memang nggak berjalan secara maksimal, emang nggak segitu emang, kecuali di di overclock mungkin, saya juga kurang tahu masalah itu. Tapi di sini saya 1600 MHz ini saya ambil dari DRAM frekuensi ini. Nah di sini kalian kalau ditanya begitu, kalian jelaskan aja ke bapaknya kenapa bisa kalian ambil segitu. Nah jadi ketika itu salah, itu bisa diperbaiki oleh bapaknya atau dosennya gitu ya. Nah terus read only memory saya kurang tahu juga, kalian bisa tanya ke dosennya langsung. Untuk storage itu kalian bisa buka di sini, Crystal Disk Info. Oke, jadi storage saya itu adalah 256GB dan dia NVMe ya, ini standarnya NVMe Express, dan juga dia PCIe nya itu PCIe ganti Gen 3 kali 4 nih, kalian bisa lihat. Nah, itu kalian masukkan juga. Terus untuk GPU nih, untuk grafik internal HD itu kalian bisa lihat di sini CPU Z grafik. Nah di sini itu adalah menggunakan Intel RUHD Graphics. Kalau kalian punya laptop yang lebih bagus itu mungkin Nvidia GTX ya, rata-rata kalau di laptop itu kayaknya Nvidia deh, saya sering lihat. Atau kalau kalian punya AMD itu tulisannya di situ akan berubah juga gitu, karena laptop saya laptop kentang, jadi tulisannya itu adalah bawaan dari prosesornya, yaitu Intel UHD Graphics. Nah terus di sini ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu diambil dari, kayaknya dari mana ya kalau perangkat lunak ya, bentar. Windows 11 Pro. Nah di sini sistem operasi ya, sistem operasi. Nah sistem operasi itu di sini operating system ada Windows 11 Pro 64 bit, kalian ambil dari sini. Dan terus untuk firmware itu saya baca di Samsung itu firmware-nya itu adalah versi BIOS. Jadi saya pikir begitu. Kalau ditanya firmware itu apa, jawab aja versi BIOS. Kalau salah nanti akan dibenarkan sama dosennya. Nah ini kan V1.2.x itu adalah versi dari BIOS yang saya gunakan, yaitu V1.2.x. Nah terus di sini pengendali input. Nah ini kalian perlu observasi laptop kalian masing-masing secara ini ya, secara yang bisa kalian lihat inputnya itu apa aja. Kalau di laptop saya itu ada keyboard, ada juga touchpad, ada juga webcam, jadi di laptop saya ada kameranya, dan ada juga mikrofon. Nah itu adalah inputnya. Ini kalau kalian punya inputan lain, contohnya aja mungkin laptop kalian itu touchscreen, itu kalian masukkan juga touchscreen. Ini kalian enter aja ya, kalian klik ke enter touchscreen. Nah tapi karena saya nggak ada, maka saya nggak masukkan gitu. Nah terus ada lagi pengendali output. Pengendali outputnya itu ada layar yang kalian besar itu. Nah untuk layarnya itu kalian bisa kalian tambahkan deskripsinya. Kalau kalian pengen tahu deskripsi dari layar kalian bisa ke pengaturan atau Windows ini, setting. Setelah di setting, kecilan. Nah setelah di setting, kalian bisa lihat ke sini ke display. Nah terus di sini jangan khawatir ada dua begini, karena punya saya dual monitor. Di sini kalian bisa lihat advanced display. Nah di sini kalian pilih display yang kalian gunakan ya. Ini internal display, ini adalah layar laptop kalian. Display kedua ini adalah jika kalian menggunakan monitor eksternal gitu, tambahan. Nah di sini bisa kalian lihat display saya itu resolusinya adalah 1920 dikali 1080 dan itu 60 Hz. Kalian tulis aja juga 60 Hz. Oke. Nah lanjut, output itu di laptop juga saya juga ada speakernya. Jadi ada speakernya di laptop saya di bagian atas, kalian bisa masukkan juga. Terus headphone jack di laptop saya juga ada di sebelah kiri, kalian bisa lihat contoh nanti akan saya tampilkan di layar. HDMI port itu saya punya juga satu.
dan DisplayPortnya saya nggak ada. Nah, buat kalian yang belum tahu bedanya HDMI port sama DisplayPort, itu setahu saya DisplayPort itu ada teknologi yang lebih maju sehingga dia bisa menampilkan FPS yang lebih tinggi daripada HDMI port. Nah, jadi cara bedakannya itu dia beda ya, apa namanya, tipe colokannya itu beda. Kalian bisa lihat aja perbedaannya di Google untuk HDMI dan DisplayPort. Lanjut, di laptop saya juga ada USB 2.0 ya, itu satu buah, dan USB 3.2 itu dua buah. Nah, untuk mencari tahu yang membedakannya, USB 2.0 itu biasanya ada dalamnya itu dia warnanya hitam. Kalau USB 3.2 itu dalamnya dia warna biru. Nanti ada di gambar juga contohnya. Dan itu saya punya dua ya. Dan di USB saya yang satunya itu ada gambar petir, itu Thunderbolt. Saya kurang tahu itu gimana fungsinya apa dan bagaimana. Cuman kalau dari saya sendiri itu saya pakai mikrofon eksternal nih, dan itu hanya bisa digunakan di Thunderbolt itu, USB yang ada Thunderboltnya. Jadi kalau saya pasang di USB yang biasa itu dia nggak bisa jalan mikrofon saya. Itu pengalaman saya, cuma saya nggak tahu nih nyebutnya itu apa gitu. Terus USB Type-C juga saya juga ada satu, dan USB Type-C ini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa buka website dari laptop kalian ya. Kalau punya saya itu bisa digunakan untuk charger juga keterangannya. Di buku manual itu ada juga sebenarnya. Kalau kalian beli laptop baru ada buku manualnya, kalian baca. Terus Ethernet port saya juga punya satu, SD card slot juga saya punya satu, charging port saya juga punya satu, dan VGA port saya nggak ada. VGA port ini itu port yang lama banget ya, sebelum HDMI. Jadi dia ada HDMI, ada VGA port, ada HDMI port sama DisplayPort. Nah, kalau kalian nggak ada VGA portnya, kalian tinggal hapus aja. Kalau kalian nggak punya DisplayPort, kalian hapus aja. Kalau saya hapus aja. Nah, tapi kalau kalian ada tambahan itu kalian bisa tambahkan lagi. Contohnya aja, misalnya USB kalian itu ada 3, maka kalian kali dengan 3 aja. Terus di laptop kalian misalnya aja ada USB-C kali 2, masukkan aja kali 2. Itu sembarang kalian ya. Tergantung dari laptop kalian. Jadi dengan membuat data seperti ini, selain itu mengerjakan tugas, kalian juga mengetahui spesifikasi atau mengetahui laptop kalian lebih dalam. Jadi nggak hanya main laptop doang, nggak hanya pengguna laptop doang gitu loh. Sehingga kita tuh bisa untuk lebih berhati-hati untuk membeli laptop kedepannya, karena kita beli laptop sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya harap dengan adanya video ini kalian itu bisa mengerjakan tugas kalian dan juga mengatasi lah, kayak berpikiran lebih kritis, lebih cerdas gitu dalam memilih dan memilah sesuatu. Oke, mungkin sekian aja videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Wahab Syarani, sampai jumpa di lain video.